Sahabat, nafas syukur. Pernahkah kamu merasa sedih hanya karena seseorang tidak menghargaimu? Pernahkah kamu bekerja keras, berkorban, berbuat baik, tetapi tetap dianggap kurang? Lalu, tanpa sadar, kebahagiaanmu mulai bergantung pada ucapan orang lain. Kamu merasa berharga jika dipuji. Kamu merasa gagal jika dikritik. Kamu merasa dicintai jika diterima. Dan merasa tidak berarti ketika diabaikan. Padahal, selama hidupmu bergantung pada pengakuan manusia, kedamaianmu akan selalu berada di tangan orang lain. Hari ini, kita akan mengambil kembali kendali itu. Kita akan belajar bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh tepuk tangan siapapun. Karena jiwa yang benar-benar merdeka adalah jiwa yang mampu menghargai dirinya sendiri. Bahkan, ketika dunia sedang tidak melihatnya, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Mari kita memulai perjalanan hari ke-15 untuk kembali menemukan harga diri yang selama ini tersembunyi di balik keinginan untuk disukai semua orang. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Apapun aktivitasmu saat ini, jika memungkinkan, duduklah dengan nyaman, luruskan punggungmu, lemaskan bahumu, tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan, biarkan setiap embusan membawa pergi sedikit demi sedikit beban yang mungkin selama ini kamu simpan sendirian. Sekali lagi, tarik napas perlahan dan lepaskan. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini. Karena beberapa menit ke depan bukan tentang menjadi lebih hebat, bukan tentang menjadi lebih sukses, bukan pula tentang menjadi pribadi yang lebih sempurna. Hari ini adalah tentang kembali mengenal dirimu sendiri. Sahabat, nafas syukur. Pernahkah kamu merasa sedih hanya karena seseorang tidak menghargaimu? Pernahkah kamu menghabiskan begitu banyak tenaga berusaha menjadi baik, berusaha membantu, berusaha menyenangkan semua orang, tetapi pada akhirnya tetap ada yang tidak menyukaimu? Mungkin kamu pernah merasa kecewa ketika pesanmu hanya dibaca tanpa balasan, merasa tidak dianggap ketika pendapatmu diabaikan, merasa terluka ketika orang lain lebih memilih menghargai seseorang yang menurutmu bahkan tidak berusaha sekeras dirimu. Atau mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan, hanya agar tidak ditolak, hanya agar diterima, hanya agar dianggap cukup. Jika itu pernah terjadi, percayalah, kamu tidak sendirian. Hampir setiap manusia pernah merasakan hal yang sama. Karena jauh di dalam hati, ada satu kebutuhan yang dimiliki hampir semua orang, yaitu keinginan untuk diterima, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk diakui keberadaannya. Sejak pertama kali kita membuka mata di dunia ini, kita belajar bahwa senyuman orang lain terasa menenangkan. Pelukan memberi rasa aman, pujian membuat hati berbunga. Dan perlahan, otak kita mulai menyimpan sebuah keyakinan. Jika orang lain menerimaku, maka aku aman. Keyakinan itu tidak salah. Karena sebagai manusia, kita memang diciptakan untuk hidup bersama. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan hubungan yang hangat. Namun, masalah mulai muncul ketika kebutuhan untuk diterima berubah menjadi ketergantungan saat kita mulai percaya bahwa nilai diri kita sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang kita. Saat pujian menjadi sumber kebahagiaan dan kritik menjadi sumber penderitaan. Saat jumlah orang yang menyukai kita lebih penting daripada seberapa tulus kita menghargai diri sendiri. Tanpa sadar, kita menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain. Padahal, mereka tidak pernah meminta memegang kunci itu. Merekalah yang akhirnya menentukan apakah kita merasa cukup atau merasa gagal. Apakah kita tersenyum atau menangis? Apakah kita percaya diri atau merasa tidak berharga? Dan tanpa kita sadari, hidup perlahan berubah menjadi panggung besar. Setiap hari kita memakai topeng. Topeng agar terlihat kuat. Topeng
agar terlihat sukses. Topeng agar dianggap pintar. Topeng agar tidak mengecewakan siapapun. Namun di balik semua topeng itu, seringkali ada hati yang lelah. Lelah berpura-pura, lelah terus membandingkan diri, lelah mengejar standar yang bahkan bukan berasal dari dirinya sendiri. Sahabat nafas syukur, tahukah kamu bahwa keinginan untuk selalu diakui seringkali tidak lahir saat kita dewasa? Akar pertamanya justru mulai tumbuh ketika kita masih sangat kecil. Bayangkan seorang anak kecil yang berlari menghampiri orang tuanya sambil membawa gambar sederhana. Dengan mata berbinar ia berkata, "Lihat, gambarku." Yang sebenarnya ia cari bukanlah penilaian. Ia hanya ingin melihat senyum. Ia ingin merasa bahwa dirinya berarti, bahwa keberadaannya disambut. Ketika ia dipeluk, ia belajar, "Aku dicintai." Ketika ia dihargai, ia belajar, "Aku berharga." Namun, tidak semua anak tumbuh dengan pengalaman yang sama. Sebagian anak hanya mendapatkan pujian ketika memperoleh nilai terbaik. Hanya dipeluk ketika berhasil, hanya dianggap membanggakan ketika menang. Sedangkan ketika gagal, ia dimarahi. Ketika melakukan kesalahan, ia dibandingkan. Ketika menangis, ia diminta diam. Lama-kelamaan, terbentuklah sebuah keyakinan yang sangat dalam. Aku hanya layak dicintai jika aku berhasil. Aku hanya berharga jika aku membuat orang lain bangga. Keyakinan itu terus terbawa hingga dewasa. Bahkan ketika usia bertambah, anak kecil itu sebenarnya masih hidup di dalam diri kita. Ia masih mencari tepuk tangan, masih berharap semua orang menyukai dirinya, masih takut membuat kesalahan, masih takut ditolak, masih takut dianggap tidak cukup baik. Itulah sebabnya, kadang satu komentar negatif terasa jauh lebih menyakitkan daripada 100 pujian. Bukan karena komentar itu terlalu besar, melainkan karena ia menyentuh luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Lalu muncullah ketakutan yang diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidup kita. Ketakutan ditolak, ketakutan dianggap gagal, ketakutan tidak diterima, ketakutan mengecewakan orang lain, ketakutan menjadi berbeda. Karena takut ditolak, kita sering memilih diam, padahal hati ingin berbicara. Karena takut gagal, kita menunda memulai. Karena takut dinilai buruk, kita menyembunyikan impian. Karena takut kehilangan penerimaan, kita rela mengorbankan diri sendiri. Bukankah ironis? Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan pengakuan, hingga lupa memberikan pengakuan kepada diri sendiri. Kita hafal semua komentar orang tentang diri kita, tetapi hampir tidak pernah bertanya, bagaimana sebenarnya aku memandang diriku? Dan mungkin pertanyaan itulah yang paling penting, karena selama ini kita sibuk meminta dunia mengatakan bahwa kita berharga. Padahal nilai diri bukanlah hadiah yang diberikan oleh orang lain. Nilai diri adalah sesuatu yang sudah ada sejak kita diciptakan. Ia tidak bertambah karena pujian. Ia tidak berkurang karena penolakan. Ia tetap ada, meskipun tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan untukmu. Sahabat nafas syukur, hari ini adalah hari ke-15. Dalam perjalanan kita, selama 14 hari sebelumnya, kita telah belajar menenangkan pikiran, menerima kehidupan, melepaskan kekhawatiran, mengurangi keinginan mengendalikan segala sesuatu, dan hidup semakin selaras dengan hati nurani. Kini kita akan melangkah lebih dalam, karena ada satu belenggu yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat kuat, mengikat kebebasan batin kita. Belenggu itu adalah kebutuhan untuk selalu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hari ini kita tidak sedang belajar menjadi orang yang tidak peduli terhadap siapapun. Kita juga tidak sedang belajar menutup hati terhadap kritik atau nasihat. Sebaliknya, kita akan belajar membedakan antara menerima masukan dengan bijaksana dan menggantungkan seluruh harga diri pada penilaian orang lain. Tujuan hari ke-15 adalah mengembalikan pusat nilai dirimu ke tempat yang semestinya. Bukan pada tepuk tangan, bukan pada pujian, bukan pada jumlah orang yang menyukaimu, melainkan pada kesadaran bahwa dirimu telah memiliki nilai, bahkan sebelum dunia
memberikan penilaian apapun. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan. Hari ini adalah awal dari sebuah kebebasan baru. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kebebasan untuk hidup tanpa terus-menerus mencari persetujuan. Dan kebebasan untuk menyadari bahwa kedamaian sejati lahir ketika kamu berhenti bertanya kepada dunia, apakah aku cukup? Lalu mulai berkata kepada dirimu sendiri dengan penuh kasih, aku berharga, aku layak, dan aku menerima diriku apa adanya. Sahabat, nafas syukur. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang memenuhi dadamu. Lalu hembuskan perlahan. Hari ini kita akan menyelami salah satu luka paling sunyi yang dimiliki hampir setiap manusia. Luka yang sering tidak terlihat, tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di kulit, namun diam-diam menentukan hampir setiap keputusan dalam hidup kita. Luka itu adalah luka validasi. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kita hanya senang ketika dipuji atau merasa sedih ketika dikritik. Tetapi sesungguhnya yang sedang bekerja bukan hanya perasaan, melainkan pola yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Pola yang begitu dalam, hingga kita sering tidak menyadarinya. Mengapa satu kalimat pujian bisa membuat hati berbunga sepanjang hari? Mengapa satu komentar negatif bisa terus terngiang bahkan sebelum kita tidur? Mengapa 10 orang mengatakan hal baik, tetapi pikiran kita justru sibuk memikirkan satu orang yang tidak menyukai kita? Jawabannya sederhana, karena otak manusia memang lebih peka terhadap ancaman daripada penghargaan. Namun di balik itu, ada kisah yang jauh lebih dalam. Kisah yang dimulai sejak kita masih sangat kecil. Bayangkan kembali dirimu saat masih menjadi seorang anak. Seorang anak kecil yang belum mengenal jabatan, belum mengenal uang, belum mengenal status sosial. Yang ia inginkan hanyalah satu hal: merasa dicintai, merasa diterima, merasa aman. Seorang anak tidak pernah bertanya, apakah aku cukup berharga? Ia hanya ingin dipeluk. Ia hanya ingin melihat senyum di wajah orang tuanya. Namun perlahan kehidupan mulai mengajarkan sirat-sayrat. Saat mendapat nilai bagus, semua tersenyum. Anak pintar, hebat sekali. Ayah bangga, ibu senang. Lalu hati kecil itu belajar sesuatu. Kalau aku berhasil, aku akan dicintai. Beberapa waktu kemudian, ia melakukan kesalahan. Nilainya turun, ia memecahkan gelas. Ia kalah dalam perlombaan. Dan yang datang bukan pelukan, melainkan kemarahan, perbandingan, kekecewaan. Kenapa kamu tidak seperti kakakmu? Kamu membuat malu keluarga. Harusnya kamu bisa lebih baik. Kalimat-kalimat itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Tetapi bagi seorang anak, kalimat itu bisa menjadi keyakinan seumur hidup. Perlahan, ia mulai percaya. Jika aku gagal, aku tidak cukup baik. Jika aku mengecewakan orang lain, aku tidak layak dicintai. Dan sejak saat itulah, nilai diri mulai dikaitkan dengan prestasi. Sahabat nafas, syukur. Tidak semua luka datang dari perlakuan yang keras. Kadang, luka justru lahir dari kasih sayang yang tanpa sadar diberikan dengan syarat. Pujian memang indah. Pujian dapat membangun semangat. Namun ketika pujian hanya hadir saat kita berhasil, sementara cinta menghilang ketika kita gagal. Anak belajar bahwa cinta harus diperjuangkan, bahwa penerimaan harus dibayar, bahwa dirinya tidak cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Akibatnya, ketika dewasa, kita terus membawa pola itu. Kita bekerja tanpa henti, bukan semata-mata karena mencintai pekerjaan, tetapi karena takut dianggap gagal. Kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Bukan karena menikmati proses, tetapi karena takut kehilangan penghargaan. Kita membantu semua orang, bukan selalu karena tulus, melainkan karena takut ditolak jika berkata tidak. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi perlombaan untuk mendapatkan persetujuan. Mengapa pujian terasa seperti kebutuhan? Karena otak kita menyimpan setiap pengalaman menyenangkan sebagai sesuatu yang layak diulang.
Ketika seseorang memuji kita, otak memberikan rasa nyaman. Hati terasa hangat, kepercayaan diri meningkat. Kita merasa diterima. Perasaan itu begitu menyenangkan, sehingga tanpa sadar kita ingin mengulanginya lagi dan lagi. Tidak ada yang salah dengan menikmati pujian. Yang menjadi masalah adalah ketika pujian berubah menjadi bahan bakar utama untuk merasa berharga. Saat tidak ada yang memuji, kita mulai meragukan diri sendiri. Saat tidak ada yang memperhatikan, kita merasa tidak berarti. Padahal, diamnya orang lain bukan berarti nilai dirimu berkurang. Namun luka lama membuat kita sulit mempercayainya. Sebaliknya, mengapa kritik terasa sangat menyakitkan? Karena kritik seringkali tidak hanya kita dengar sebagai sebuah masukan, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas. Ketika seseorang berkata, "Pekerjaanmu kurang bagus," yang terdengar oleh luka lama adalah, "Aku memang tidak cukup baik." Ketika seseorang berkata, "Kamu salah," yang terasa di dalam hati adalah, "Aku gagal sebagai manusia." Padahal, kesalahan dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa melakukan kesalahan tanpa kehilangan nilai sebagai manusia. Kita bisa gagal tanpa kehilangan martabat. Namun, ego yang dibangun dari validasi luar sulit menerima kenyataan itu. Ego selalu berkata, "Aku harus terlihat benar. Aku harus terlihat berhasil. Aku tidak boleh mengecewakan siapapun." Karena ego takut kehilangan penerimaan, takut kehilangan citra, takut kembali merasakan luka masa lalu. Sahabat, nafas syukur. Psikologi menyebut bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diterima sebagai bagian dari kelompok. Pada masa nenek moyang kita ditolak oleh kelompok, bisa berarti kehilangan perlindungan dan kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, otak berkembang dengan sangat peka terhadap tanda-tanda penolakan. Walaupun hari ini kita hidup di zaman yang berbeda, otak kita masih membawa mekanisme yang sama. Ketika seseorang tidak membalas pesan, otak bisa menganggapnya sebagai penolakan. Ketika tidak mendapat pujian, otak merasa ada yang salah. Ketika melihat orang lain lebih dihargai, otak mulai membandingkan. Lalu muncul pertanyaan yang melelahkan. Apa yang kurang dariku? Mengapa bukan aku? Mengapa aku tidak cukup? Padahal, seringkali tidak ada yang salah dengan dirimu. Hanya saja, otakmu sedang menghidupkan kembali pola lama yang belum selesai. Dan di zaman sekarang, ada satu hal yang membuat luka validasi semakin besar. Media sosial. Setiap hari, kita melihat potenggen-potenggen kehidupan orang lain. Foto, kebahagiaan, kesuksesan, liburan, pencapaian, hadiah, rumah, mobil, penghargaan. Lalu tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri dengan ukuran yang salah. Jumlah tanda suka, jumlah pengikut, jumlah komentar, jumlah orang yang membagikan unggahan kita. Perlahan, angka-angka itu berubah menjadi cermin harga diri. Jika unggahan ramai, kita merasa berhasil. Jika sepi, kita mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak menarik? Apakah aku tidak cukup baik? Padahal, kenyataannya, algoritma tidak pernah bisa mengukur nilai sebuah jiwa. Jumlah pengikut tidak menentukan kedalaman hati. Jumlah tanda suka tidak menentukan kualitas hidup. Dan komentar orang lain tidak pernah mampu menentukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Namun jika luka validasi belum disembuhkan, media sosial akan terus menjadi tempat kita meminta jawaban atas pertanyaan yang seharusnya dijawab dari dalam diri. Sahabat nafas syukur, hari ini mungkin untuk pertama kalinya kamu menyadari bahwa keinginan untuk terus diakui bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah luka, dan setiap luka tidak membutuhkan hukuman. Ia membutuhkan kasih. Tidak perlu membenci dirimu karena terlalu sering mencari pengakuan. Tidak perlu menyalahkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyadari bahwa selama ini kamu sedang membawa beban yang bukan salahmu. Dan kabar baiknya, setiap pola yang pernah dipelajari dapat dipelajari kembali. Setiap keyakinan yang pernah terbentuk dapat diubah mulai hari ini. Izinkan dirimu percaya pada sebuah kebenaran yang baru. Bukan lagi
Aku berharga jika aku berhasil, tetapi aku berharga karena aku ada, bukan karena pencapaianku, bukan karena pujian manusia, bukan karena pengakuan dunia, melainkan karena sejak awal aku telah memiliki nilai yang tidak bisa ditambah oleh tepuk tangan dan tidak bisa dikurangi oleh penolakan. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan kalimat itu mulai berakar di dalam hatimu. Karena dari sinilah perjalanan menuju kebebasan batin yang sesungguhnya dimulai. Sahabat, nafas syukur. Pernahkah kamu merasa suasana hatimu berubah hanya karena satu komentar dari seseorang? Pagi hari kamu merasa penuh semangat, kamu tersenyum, merasa percaya diri, dan yakin bahwa hidupmu sedang berjalan baik. Namun, beberapa menit kemudian, seseorang mengkritikmu. Mungkin hanya satu kalimat sederhana. Kamu berubah ya? Sepertinya keputusanmu kurang tepat. Aku kira kamu bisa lebih baik dari ini. Tiba-tiba seluruh keyakinanmu runtuh. Padahal hidupmu tidak berubah. Keadaanmu tidak berubah. Yang berubah hanyalah penilaian seseorang terhadapmu. Mengapa satu komentar mampu mengubah perasaan kita sedemikian besar? Karena tanpa sadar, kita telah menyerahkan nilai diri kepada orang lain. Kita membiarkan mereka menentukan apakah kita pantas dicintai, apakah kita cukup baik, apakah kita berhasil, apakah kita layak dihargai. Inilah salah satu penyebab terbesar mengapa seseorang sulit menarik kelimpahan ke dalam hidupnya. Kelimpahan lahir dari hati yang merasa utuh. Sedangkan ketika nilai diri bergantung pada manusia lain, hati akan terus hidup dalam kekurangan. Selalu merasa kurang baik, kurang menarik, kurang pintar, kurang sukses, kurang layak. Akhirnya kita menghabiskan sebagian besar energi untuk mengejar pengakuan, bukan menjalani kehidupan. Sahabat, nafas syukur. Mari kita melihat bagaimana pola ini terbentuk. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kasih sayang harus diperoleh. Ketika mendapat nilai bagus, kita dipuji. Ketika menjadi anak penurut, kita disayang. Ketika berhasil, kita dibanggakan. Namun ketika gagal, kita dimarahi. Ketika membuat kesalahan, kita dibandingkan. Ketika berbeda pendapat, kita dianggap membangkang. Tanpa sadar, otak kecil kita menyimpulkan sebuah rumus. Agar dicintai, aku harus membuat semua orang senang. Rumus ini terus terbawa hingga dewasa. Di tempat kerja, kita takut mengecewakan atasan. Di rumah, kita takut mengecewakan keluarga. Dalam pertemanan, kita takut ditinggalkan. Dalam hubungan, kita takut tidak lagi dicintai. Akhirnya seluruh hidup berubah menjadi usaha tanpa akhir untuk memenuhi harapan semua orang. Padahal, harapan manusia tidak pernah selesai. Hari ini, mereka memuji, besok mereka mengkritik. Hari ini mereka mendukung, besok mereka berubah pikiran. Jika kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang terus berubah, maka hidupmu akan selalu dipenuhi kecemasan. Karena manusia memang berubah. Pendapat berubah, perasaan berubah, selera berubah, standar berubah. Tidak ada yang benar-benar tetap. Lalu, mengapa kita masih menjadikan sesuatu yang tidak tetap sebagai ukuran harga diri? Sahabat, orang yang hidup berdasarkan komentar orang lain akan selalu merasa tegang. Ia selalu bertanya dalam hati, apakah mereka menyukaiku? Apakah aku cukup baik? Apakah aku mengecewakan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak sederhana, namun perlahan menguras energi mental setiap hari. Bayangkan jika sejak bangun tidur hingga malam hari, pikiranmu sibuk memikirkan bagaimana pendapat orang terhadapmu. Berapa banyak energi yang tersisa untuk menikmati hidup? Hampir tidak ada, karena seluruh perhatianmu keluar, bukan ke dalam. Padahal, sumber kekuatan selalu lahir dari dalam diri. Salah satu akibat paling besar dari ketergantungan terhadap penilaian orang lain adalah kita menjadi takut berkata tidak. Kita mengatakan ya, ketika sebenarnya hati ingin berkata tidak. Kita menerima pekerjaan tambahan, meski tubuh sudah lelah. Kita meminjamkan uang, meski keuangan sedang sulit. Kita menghadiri acara yang sebenarnya tidak ingin kita datangi. Kita terus membantu orang lain, sampai melupakan diri sendiri. Mengapa? Karena
Kita takut dianggap jahat, takut dianggap egois, takut kehilangan penerimaan. Namun, ada sebuah pertanyaan penting. Jika setiap hari kamu mengorbankan dirimu sendiri demi membuat semua orang bahagia, siapa yang akan menjaga hatimu? Seringkali orang yang paling baik kepada semua orang justru paling keras terhadap dirinya sendiri. Ia mudah memaafkan kesalahan orang lain, namun sulit memaafkan dirinya. Ia rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan impian, asalkan tidak mengecewakan orang lain. Inilah awal dari kebiasaan yang dikenal sebagai people pleaser. Seseorang yang terus berusaha menyenangkan semua orang. Sekilas terlihat sebagai pribadi yang baik. Namun jika dilihat lebih dalam, seringkali yang bekerja bukan kasih, melainkan rasa takut. Takut ditolak, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak berguna. Perhatikan bedanya. Orang yang membantu karena kasih akan memberi dengan sukacita. Namun orang yang membantu karena takut akan memberi sambil menyimpan luka, ia tersenyum. Tetapi di dalam hatinya lelah. Ia berkata, tidak apa-apa. Namun diam-diam berharap orang lain menyadari pengorbanannya. Sayangnya, tidak semua orang akan menyadarinya. Akhirnya, ia kecewa, merasa tidak dihargai, merasa dimanfaatkan. Padahal, akar masalahnya bukan pada orang lain, melainkan karena ia tidak pernah belajar membuat batas yang sehat. Sahabat napas syukur, bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di tengah lautan. Kapal itu kuat, mesinnya hebat, layarnya besar, namun ada satu masalah, ia tidak memiliki jangkar. Setiap ombak datang, kapal itu ikut bergerak. Setiap arus berubah, arahnya ikut berubah. Setiap angin bertiup, tujuannya ikut berganti. Hari ini menuju utara, besok ke selatan, lusa kembali ke timur. Bukan karena kapal itu lemah, melainkan karena ia tidak memiliki sesuatu yang menahannya tetap pada arah yang benar. Begitulah kehidupan seseorang yang menjadikan orang lain sebagai penentu nilai dirinya. Komentar menjadi ombak, pujian menjadi angin, kritik menjadi badai. Semua menentukan kemana ia harus pergi. Ia kehilangan arah bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena ia tidak memiliki jangkar di dalam dirinya. Jangkar itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pujian, tidak dihancurkan oleh kritik, tidak bertambah karena tepuk tangan, dan tidak berkurang karena penolakan. Ketika jangkar itu tertanam kuat, ombak kehidupan tetap datang, namun kapalmu tidak mudah hanyut. Inilah kedamaian yang sejati. Sahabat, mengapa orang yang selalu mencari persetujuan begitu mudah lelah secara emosional? Karena ia menjalani banyak kehidupan sekaligus. Di depan keluarga, ia menjadi pribadi yang diharapkan keluarga. Di depan teman, ia menjadi pribadi yang diharapkan teman. Di depan pasangan, ia menjadi pribadi yang diharapkan pasangan. Di media sosial, ia menjadi pribadi yang diharapkan para pengikutnya. Sedikit demi sedikit, ia memakai begitu banyak topeng. Hingga suatu hari ia lupa mana wajah yang sebenarnya. Kehilangan identitas adalah harga yang sangat mahal. Karena ketika seseorang tidak lagi mengenal dirinya sendiri, ia juga kehilangan arah hidupnya. Ia tidak tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Ia hanya tahu apa yang diinginkan orang lain. Ia tidak tahu apa yang membuatnya bahagia. Ia hanya tahu apa yang membuat orang lain puas. Padahal, kelimpahan tidak pernah datang kepada seseorang yang terus hidup sebagai bayangan harapan orang lain. Kelimpahan datang kepada mereka yang berani menjadi dirinya sendiri, yang berani berkata tidak ketika memang harus tidak, yang berani memilih jalan hidupnya meskipun tidak semua orang menyetujuinya, yang memahami bahwa kasih kepada orang lain harus dimulai dengan menghormati dirinya sendiri. Sahabat nafas syukur, hari ini renungkanlah dengan lembut. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar berasal dari hatimu sendiri, dan berapa banyak yang hanya lahir dari rasa takut terhadap penilaian orang lain? Ingatlah, kamu tidak diciptakan untuk menjadi versi yang menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menjadi pribadi yang autentik, penuh kasih,
dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu memberi ruang bagi kedamaian untuk bertumbuh. Dan ketika kedamaian bertumbuh, hati tidak lagi dipenuhi rasa kurang. Disitulah kelimpahan mulai mengalir. Karena hati yang mengenal nilainya sendiri, tidak lagi meminta dunia untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Ia sudah mengetahui kebenaran itu jauh di dalam dirinya. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana hidup dapat dikendalikan oleh penilaian orang lain, tibalah saatnya kita pulang. Bukan pulang ke sebuah tempat, melainkan pulang kepada diri sendiri. Karena selama ini, mungkin kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, mencari pengakuan, mencari pujian, mencari penerimaan. Padahal, semua itu hanyalah pantulan, bukan sumbernya. Bayangkan, seseorang yang berdiri di depan cermin. Ia terus membersihkan cermin karena merasa bayangannya tampak kusam. Ia mengganti cermin, memindahkan cermin, membeli cermin yang lebih mahal. Namun, bayangan itu tetap terlihat sama. Mengapa? Karena yang perlu dibersihkan bukanlah cerminnya, melainkan wajahnya sendiri. Begitu pula, dalam hidup, kita sering berusaha mengubah pendapat orang lain tentang diri kita. Kita bekerja lebih keras agar dipuji. Kita berpakaian agar diterima. Kita berbicara agar disukai. Kita menyembunyikan kelemahan agar terlihat sempurna. Namun semakin keras kita berusaha mengendalikan pandangan orang lain, semakin jauh kita meninggalkan diri sendiri. Sahabat, kelimpahan tidak pernah lahir dari usaha untuk terlihat berharga. Kelimpahan lahir ketika seseorang sadar bahwa dirinya memang sudah berharga. Ada perbedaan yang sangat besar antara dua kalimat ini. Aku harus membuktikan bahwa aku layak. Dan aku sudah layak, maka aku berani berkarya. Kalimat pertama dipenuhi rasa takut, kalimat kedua dipenuhi rasa percaya. Orang yang merasa harus membuktikan diri akan selalu hidup dalam perlombaan. Ia akan terus bertanya, apakah aku sudah cukup? Sebaliknya, orang yang mengetahui nilai dirinya akan bertanya, apa yang bisa kuberikan kepada dunia? Perhatikan perbedaannya. Yang satu selalu meminta, yang satu lagi mulai memberi. Dan hukum kehidupan selalu bekerja dengan cara yang indah. Hati yang dipenuhi rasa cukup lebih mudah menarik kelimpahan daripada hati yang terus merasa kurang. Karena rasa cukup menciptakan ketenangan, sedangkan rasa kurang menciptakan kecemasan. Dan kecemasan membuat pikiran sulit melihat peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Sahabat, nafas syukur. Pernahkah kamu memperhatikan anak kecil? Seorang anak tertawa lepas, bernyanyi dengan suara sumbang, menari tanpa memikirkan siapa yang melihat, menggambar sesuka hati, mengajukan pertanyaan tanpa takut dianggap bodoh. Mengapa mereka begitu bebas? Karena mereka belum menyerahkan nilai dirinya kepada dunia. Mereka belum hidup untuk mendapatkan tepuk tangan. Mereka hanya menjadi dirinya sendiri. Seiring bertambahnya usia, sedikit demi sedikit, kebebasan itu memudar. Kita mulai belajar bahwa ada standar, ada penilaian, ada perbandingan, ada ekspektasi. Dan akhirnya kita berhenti menjadi diri sendiri. Kita mulai memainkan peran anak yang sempurna, peran pasangan yang selalu mengalah, peran pekerja yang tidak pernah mengeluh, peran teman yang selalu tersedia. Lama-kelamaan kita lupa siapa diri kita ketika semua peran itu dilepaskan. Hari ini, izinkan dirimu bertanya dengan jujur, siapakah aku jika tidak ada seorang pun yang menilaiku? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun jawabannya bisa mengubah hidupmu. Karena identitas sejati tidak dibangun oleh pujian. Identitas sejati lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki nilai hanya karena ia ada, bukan karena pencapaiannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena jumlah pengikutnya. Kamu bernilai bahkan sebelum berhasil. Kamu berharga bahkan ketika sedang belajar. Kamu layak dicintai bahkan ketika melakukan kesalahan. Itulah fondasi yang tidak bisa diguncang oleh komentar siapapun. Sahabat, ada sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah hutan. Akar pohon itu menembus jauh ke dalam tanah.
Ketika musim kemarau datang, ia tetap berdiri. Ketika hujan deras mengguyur, ia tetap kokoh. Ketika angin kencang menerpa, ia hanya bergoyang tanpa tumbang. Mengapa? Karena kekuatannya tidak berasal dari ranting, bukan dari daun, bukan pula dari buahnya, melainkan dari akar yang tidak terlihat. Begitulah hidup kita. Prestasi adalah buah, harta adalah daun, pujian adalah bunga. Namun, nilai diri adalah akar. Jika akar itu kuat, maka kehilangan daun tidak akan mematikan pohon. Begitu pula kehilangan pujian tidak akan menghancurkan dirimu. Karena kamu tahu siapa dirimu. Sahabat Nafas Syukur, program ini bukan mengajarkan kita untuk mengabaikan pendapat orang lain. Masukan yang baik tetap perlu didengarkan. Nasihat yang bijaksana tetap layak dipertimbangkan. Kritik yang membangun bisa menjadi sarana bertumbuh. Namun ada perbedaan besar antara mendengarkan dan menggantungkan nilai diri. Orang yang dewasa mampu menerima kritik tanpa kehilangan harga dirinya. Ia mampu berkata, "Aku memang belum sempurna." Tetapi ia juga berkata, "Ketidaksempurnaanku tidak menghapus nilai diriku." Inilah bentuk kasih kepada diri sendiri. Bukan kesombongan, bukan merasa paling benar, melainkan kemampuan melihat diri dengan jujur tanpa membenci diri sendiri. Saat kamu berhenti memusuhi dirimu, energi yang selama ini habis untuk membuktikan diri akan berubah menjadi energi untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Kamu tidak lagi berkarya demi tepuk tangan. Kamu berkarya karena itu adalah panggilan hatimu. Kamu tidak lagi menolong orang demi dipuji. Kamu menolong karena kasih mengalir dari dalam dirimu. Kamu tidak lagi mengejar kelimpahan karena merasa hidupmu kosong. Kamu membuka diri terhadap kelimpahan karena hatimu sudah penuh dengan rasa syukur. Dan justru dari hati yang penuh itulah kehidupan mulai mengalirkan lebih banyak kesempatan, lebih banyak hubungan yang sehat, lebih banyak ketenangan, lebih banyak inspirasi, lebih banyak keberanian. Sahabat, mulai hari ini, ketika seseorang memujimu, terimalah dengan rendah hati. Namun, jangan jadikan pujian itu sebagai sumber nilai dirimu. Dan ketika seseorang mengkritikmu, dengarkan dengan bijaksana, ambil pelajarannya. Namun, jangan biarkan kritik itu mencabut keyakinanmu tentang siapa dirimu. Karena nilai dirimu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia. Nilai dirimu adalah anugerah yang sudah ada sejak awal kehidupanmu. Semakin kamu menyadari hal itu, semakin sedikit rasa takut yang mengendalikanmu. Semakin sedikit rasa takut, semakin banyak ruang bagi kedamaian. Dan ketika hati dipenuhi kedamaian, ia tidak lagi memancarkan energi kekurangan. Ia memancarkan energi rasa cukup. Di sanalah pintu kelimpahan mulai terbuka. Bukan karena dunia akhirnya mengakui dirimu, tetapi karena untuk pertama kalinya kamulah yang benar-benar mengakui nilai dirimu sendiri. Sahabat Nafas Syukur, kini kita telah memahami bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh pendapat manusia. Sekarang, saatnya bukan hanya memahami dengan pikiran, tetapi merasakan dengan hati. Karena luka akibat penolakan tidak bisa disembuhkan hanya dengan pengetahuan. Ia membutuhkan pengalaman baru, pengalaman bahwa kita tetap berharga. Bahkan ketika tidak semua orang menyetujui kita. Mari kita memasuki sesi meditasi hari ini. Temukan posisi yang paling nyaman. Duduklah dengan tenang atau berbaring jika itu membuat tubuhmu lebih rileks. Biarkan kedua tangan beristirahat dengan lembut. Pejamkan kedua matamu. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Lalu, hembuskan perlahan. Biarkan seluruh ketegangan mulai meninggalkan tubuhmu. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Biarkan bahumu menjadi lebih ringan. Biarkan rahangmu mengendur. Biarkan dahi menjadi rileks. Biarkan seluruh tubuh memasuki keheningan. Tidak ada yang harus kamu kejar saat ini. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Tidak ada siapapun yang sedang menilaimu. Hanya ada dirimu dan Sang Pencipta yang selalu mengenalmu apa adanya. Sekarang,
Bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang tenang. Di kanan dan kirimu tumbuh pepohonan hijau yang rindang. Angin berembus lembut, burung-burung bernyanyi pelan. Matahari pagi menghangatkan kulitmu dengan penuh kasih. Setiap langkah membuat hatimu semakin damai, semakin ringan, semakin tenang. Di kejauhan, kamu melihat sebuah danau yang sangat jernih. Airnya begitu tenang, permukaannya memantulkan langit biru yang luas. Kamu berjalan mendekat, lalu duduk di tepi danau itu. Saat kamu melihat ke permukaan air, yang terlihat bukan hanya wajahmu, tetapi seluruh perjalanan hidupmu. Kamu melihat dirimu ketika masih kecil, anak kecil yang hanya ingin diterima, yang hanya ingin dipeluk, yang ingin mendengar bahwa dirinya sudah cukup. Lihatlah anak itu. Tatap matanya dengan penuh kasih. Mungkin selama ini ia bekerja sangat keras, belajar lebih giat, menjadi lebih baik, selalu menurut, selalu mengalah. Semua itu hanya karena ia berharap seseorang berkata, "Aku bangga padamu." Sekarang, datanglah menghampiri anak kecil itu. Peluklah dia dengan lembut, rasakan kehangatan pelukanmu. Lalu katakan perlahan di dalam hati, "Terima kasih karena selama ini kamu sudah berusaha begitu keras. Aku tahu kamu hanya ingin dicintai. Aku tahu kamu takut ditolak. Aku tahu kamu takut dianggap tidak cukup. Tetapi sekarang kamu tidak perlu lagi berjuang sendirian." Rasakan pelukan itu semakin hangat, semakin penuh kasih. Biarkan setiap air mata yang mungkin muncul mengalir dengan lembut. Karena air mata bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati sedang melepaskan beban lama. Sekarang, bayangkan semua komentar yang pernah melukaimu mulai muncul di hadapanmu. Mungkin ada suara yang berkata, "Kamu tidak akan berhasil. Kamu tidak cukup pintar. Kamu mengecewakan. Kamu tidak pantas. Kamu terlalu biasa." Biarkan semua kalimat itu muncul. Jangan melawannya. Jangan menyangkalnya. Lihatlah setiap kata itu seperti daun-daun kering yang mengapung di atas permukaan danau. Mereka datang, lalu perlahan terbawa arus, semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang. Sadarilah, komentar itu hanyalah suara, bukan identitasmu. Pendapat mereka hanyalah persepsi, bukan kebenaran tentang dirimu. Sekarang, tarik napas perlahan, dan saat menghembuskannya, bayangkan seluruh beban untuk menyenangkan semua orang keluar bersama napasmu. Hembuskan, lepaskan kebutuhan untuk selalu dipuji. Tarik napas, hembuskan. Lepaskan rasa takut ditolak. Tarik napas, hembuskan. Lepaskan rasa bersalah karena berkata tidak. Tarik napas, hembuskan. Lepaskan kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain. Biarkan dadamu terasa semakin lapang, semakin ringan, semakin damai. Kini, bayangkan dari langit turun cahaya keemasan yang sangat lembut. Cahaya itu menyentuh kepalamu, turun ke wajahmu, ke lehermu, ke bahumu, ke dadamu, ke kedua tanganmu, ke perutmu, ke kakimu. Seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya yang hangat. Cahaya kasih, cahaya penerimaan, cahaya kelimpahan. Di dalam cahaya itu, kamu mendengar suara yang sangat lembut. Bukan suara manusia, melainkan suara kasih yang berasal dari Sang Pencipta. Suara itu berkata, "Engkau tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada siapapun. Aku telah menciptakanmu dengan penuh kasih. Nilaimu tidak bertambah karena pujian. Nilaimu tidak berkurang karena penolakan. Engkau berharga karena engkau adalah ciptaanku." Biarkan setiap kalimat itu meresap jauh ke dalam hatimu. Rasakan siuliola seluruh luka yang selama ini kamu bawa mulai sembuh. Perlahan, lembut, tanpa dipaksa. Kini, lihatlah sebuah pintu besar berdiri di depanmu. Pintu itu terbuat dari cahaya. Di atasnya tertulis satu kata, kelimpahan. Kamu berjalan mendekatinya. Namun, sebelum pintu itu terbuka, kamu menyadari ada sebuah tas besar di punggungmu. Tas itu sangat berat.
Di dalamnya berisi kebutuhan untuk disukai, ketakutan terhadap penolakan, rasa malu, rasa tidak cukup, keinginan untuk selalu diterima. Perlahan, lepaskan tas itu, letakkan di tanah. Begitu tas itu terlepas, tubuhmu terasa jauh lebih ringan, hatimu terasa lebih bebas, dan saat itulah pintu kelimpahan perlahan terbuka. Dari dalamnya memancar cahaya yang luar biasa indah. Bukan hanya cahaya rezeki, tetapi cahaya kedamaian, kesehatan, hubungan yang penuh kasih, keberanian, kebijaksanaan, dan rasa syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Masuklah ke dalam cahaya itu. Biarkan seluruh dirimu dipenuhi oleh energi kelimpahan. Rasakan bahwa selama ini pintu itu sebenarnya tidak pernah terkunci. Yang menghalanginya hanyalah beban yang kamu bawa sendiri. Dan hari ini kamu memilih untuk melepaskannya. Sebelum kita mengakhiri meditasi ini, mari kita ucapkan afirmasi dengan perlahan. Rasakan setiap kalimat memenuhi hatimu. Aku melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang. Aku menerima diriku sepenuhnya dengan kasih. Nilai diriku berasal dari Sang Pencipta, bukan dari penilaian manusia. Aku berani menjadi diriku yang sejati. Aku menghormati diriku dengan membuat batas yang sehat. Aku membuka hati bagi kedamaian, sukacita, dan kelimpahan. Semakin aku menerima diriku, semakin mudah kelimpahan mengalir dalam hidupku. Tarik satu napas yang dalam. Rasakan udara memenuhi tubuhmu, lalu hembuskan perlahan. Mulailah menggerakkan jari-jari tanganmu, jari-jari kakimu. Rasakan kembali tubuhmu, dan ketika kamu siap, bukalah kedua matamu dengan lembut. Sahabat napas syukur, semoga setelah meditasi hari ini, kamu tidak lagi berjalan untuk mencari nilai dirimu di mata manusia, tetapi melangkah dengan keyakinan bahwa dirimu telah berharga sejak awal. Dan ketika hati benar-benar percaya akan nilai dirinya, kelimpahan tidak lagi terasa jauh. Ia akan datang dengan tenang, mengikuti hati yang telah damai. Sahabat nafas syukur, kini tariklah napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Biarkan setiap hembusan membawa pergi sisa-sisa keraguan yang masih tinggal di dalam hati. Hari ini kita akan menanam benih baru di dalam alam bawah sadar. Karena apa yang terus kita ulangi dengan keyakinan akan perlahan menjadi cara kita memandang diri sendiri. Dan cara kita memandang diri sendiri akan menentukan cara kita menjalani kehidupan. Mari letakkan tanganmu di atas dada, rasakan detak jantungmu. Setiap detakan adalah pengingat bahwa kamu hidup, bahwa kamu bernilai, bahwa kamu hadir di dunia ini dengan tujuan yang indah. Sekarang, ucapkan setiap afirmasi ini dengan perlahan. Jangan sekadar mengucapkannya. Rasakan, percayai, biarkan setiap kalimat turun dari pikiran menuju hati. Hari ini aku memilih berhenti menggantungkan nilai diriku pada penilaian manusia. Aku tidak perlu membuktikan bahwa aku pantas dicintai. Aku tidak perlu mengejar pengakuan agar merasa berharga. Aku sudah cukup. Aku sudah layak. Aku sudah berharga sejak Sang Pencipta menghadirkanku ke dunia ini. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Aku melepaskan rasa takut ditolak. Aku melepaskan rasa takut mengecewakan semua orang. Aku membebaskan diriku dari kebutuhan untuk selalu disukai. Aku menerima bahwa tidak semua orang harus memahami jalanku. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun nilai diriku. Tarik napas, hembuskan, rasakan beban itu mulai terangkat. Aku menghormati diriku sendiri. Aku berani berkata tidak ketika hatiku memang berkata tidak. Aku berani berkata ya ketika itu selaras dengan nilai-nilai kehidupanku. Aku membuat batas yang sehat tanpa kehilangan kasih. Aku memilih hidup dengan kejujuran, bukan dengan kepura-puraan. Sekarang, rasakan dadamu menjadi semakin lapang, semakin ringan, semakin damai. Ucapkan kembali dengan keyakinan. Aku bukan bayangan dari harapan orang lain. Aku adalah diriku sendiri. Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku menerima kekuatanku.
Aku menerima kelemahanku. Aku menerima proses pertumbuhanku. Aku berdamai dengan masa laluku. Aku menyambut masa depanku dengan hati yang penuh harapan. Sahabat, nafas, syukur. Bayangkan, sekarang seluruh tubuhmu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu berasal dari dalam dirimu, bukan dari pujian, bukan dari jabatan, bukan dari harta, melainkan dari kesadaran bahwa kamu adalah pribadi yang utuh. Semakin terang cahaya itu, semakin tenang hatimu. Dan dari ketenangan itu, mari lanjutkan afirmasi berikut. Aku memancarkan kedamaian, aku memancarkan rasa syukur, aku memancarkan kasih, aku memancarkan keyakinan, aku memancarkan keberanian, aku memancarkan energi kelimpahan kemanapun aku melangkah. Tarik napas dan hembuskan. Bayangkan, setiap hembusan membawa keluar rasa kurang, dan setiap tarikan napas membawa masuk rasa cukup. Aku percaya bahwa kehidupan selalu mendukung pertumbuhanku. Setiap pengalaman menguatkanku, setiap tantangan mendewasakanku, setiap penolakan mengarahkanku menuju sesuatu yang lebih baik. Aku tidak lagi takut kehilangan apa yang memang bukan untukku. Aku percaya bahwa apa yang menjadi bagianku akan datang pada waktu yang tepat. Sekarang, rasakan ada senyum kecil di wajahmu, karena jauh di dalam hatimu, kamu mulai percaya bahwa hidup tidak sedang melawanmu. Hidup sedang membimbingmu. Mari, lanjutkan. Aku membuka diriku bagi rezeki yang halal dan penuh berkah. Aku membuka diriku bagi hubungan yang sehat dan penuh kasih. Aku membuka diriku bagi kesehatan yang terus bertumbuh. Aku membuka diriku bagi kesimpulan baru. Aku membuka diriku bagi ide-ide kreatif yang membawa manfaat. Aku membuka diriku bagi kelimpahan yang mengalir dengan damai. Sahabat, kelimpahan bukan hanya tentang uang. Kelimpahan adalah hati yang damai, pikiran yang jernih, tubuh yang sehat, hubungan yang penuh cinta, pekerjaan yang bermakna, waktu yang berkualitas, dan jiwa yang selalu bersyukur. Karena itu, ucapkan dengan penuh kesadaran, aku adalah pribadi yang hidup dalam kelimpahan. Aku layak menerima kasih. Aku layak menerima kesehatan. Aku layak menerima kebahagiaan. Aku layak menerima kesempatan terbaik dalam hidup. Aku layak menerima rezeki yang berlimpah dan penuh keberkahan. Aku menerimanya dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Kini, tarik napas yang paling dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Biarkan seluruh tubuhmu dipenuhi rasa damai. Biarkan setiap sel dalam tubuhmu mengingat kebenaran ini, bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk pantas menerima kelimpahan. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sejati. Mari kita tutup sesi afirmasi ini dengan mengucapkan bersama-sama. Aku tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan. Aku hidup untuk menjadi berkat. Aku tidak lagi mengejar nilai diriku di mata manusia. Aku menemukan nilai diriku di dalam kasih Sang Pencipta. Hatiku penuh rasa syukur. Pikiranku penuh kedamaian. Langkahku penuh keyakinan. Dan mulai hari ini, aku membuka seluruh hidupku bagi kelimpahan yang mengalir dengan mudah, penuh berkah, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tarik satu napas terakhir. Hembuskan perlahan, tersenyumlah. Karena mulai hari ini, kamu tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang meminta dunia mengatakan bahwa dirinya berharga. Kamu berjalan sebagai pribadi yang telah mengetahui nilai dirinya. Dan dari hati yang mengenal nilainya sendiri, terpancar kedamaian, terpancar kasih, dan terpancar kelimpahan tanpa batas. Sahabat, nafas syukur. Hari ini kita telah menempuh sebuah perjalanan yang mungkin tidak mudah. Kita melihat bagaimana selama bertahan-tahan, hidup kita sering dikendalikan oleh penilaian orang lain. Kita belajar bahwa rasa lelah yang selama ini kita rasakan bukan semata-mata karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu lama membawa beban untuk menjadi seseorang yang disukai oleh semua orang. Kita berusaha menjadi sempurna, berusaha tidak mengecewakan, berusaha memenuhi harapan semua orang. Hingga tanpa sadar, kita melupakan satu orang yang paling membutuhkan perhatian kita, yaitu diri kita sendiri.
Hari ini, semoga ada satu kesadaran yang tumbuh di dalam hatimu, bahwa kamu tidak dilahirkan untuk hidup di dalam bayang-bayang penilaian manusia. Kamu tidak diciptakan untuk menghabiskan hidup mengejar tepuk tangan. Karena tepuk tangan akan berhenti, pujian akan berubah, pendapat manusia akan berganti, tetapi nilai dirimu tidak pernah berubah. Ia sudah ada sejak awal. Ia adalah anugerah, bukan hadiah yang harus kamu perjuangkan. Sahabat, bayangkan seekor burung yang sejak kecil hidup di dalam sangkar. Setiap hari ia mendengar bahwa dunia di luar terlalu berbahaya, bahwa ia tidak akan mampu terbang, bahwa sangkar adalah satu-satunya tempat yang aman. Lama-kelamaan, burung itu mempercayainya. Bahkan, ketika pintu sangkar dibuka, ia tetap diam, bukan karena sayapnya rusak, tetapi karena pikirannya masih terkurung. Bukankah banyak dari kita hidup seperti itu? Pintu kebebasan sebenarnya sudah terbuka, namun kita masih takut melangkah, takut dikritik, takut gagal, takut ditolak, takut tidak diterima. Hari ini aku ingin mengingatkanmu, sayapmu masih ada, keberanianmu masih ada, nilai dirimu masih utuh. Yang perlu dilepaskan hanyalah ketakutan yang selama ini membuatmu lupa bahwa kamu mampu terbang. Sahabat nafas syukur, mulai hari ini, ketika seseorang tidak menyukaimu, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Namun, jangan kehilangan dirimu demi mendapatkan persetujuannya. Ketika seseorang mengkritikmu, dengarkan dengan hati yang terbuka. Ambil pelajaran jika memang ada. Namun, jangan biarkan kritik itu menjadi identitasmu. Dan ketika seseorang memujimu, bersyukurlah. Tetapi jangan jadikan pujian sebagai makanan utama bagi jiwamu. Karena jiwa yang sehat bertumbuh dari penerimaan terhadap dirinya sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Ingatlah, kelimpahan bukanlah hadiah bagi mereka yang paling sempurna. Kelimpahan mengalir kepada mereka yang hidup dengan hati yang damai, karena hati yang damai tidak lagi dipenuhi rasa takut. Dan ketika rasa takut berkurang, keberanian bertumbuh, kreativitas muncul, kasih mengalir, kesempatan terlihat lebih jelas, rezeki pun lebih mudah diterima dengan penuh syukur. Hari ini, kamu telah memilih satu langkah yang sangat penting, langkah untuk kembali kepada dirimu sendiri. Dan percayalah, itulah awal dari kehidupan yang jauh lebih ringan. Sebelum kita berpisah, mari kita lakukan satu refleksi terakhir. Pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Tanyakan kepada dirimu, berapa banyak keputusan yang selama ini kuambil hanya agar orang lain menyukaiku? Diam sejenak, lalu tanyakan lagi, jika aku tidak lagi takut terhadap penilaian manusia, kehidupan seperti apa yang ingin kujalani? Biarkan jawaban itu muncul dengan tenang. Tidak perlu dipaksa, karena seringkali jawaban terbaik lahir dari hati yang sedang hening. Tantangan 24 jam. Sahabat, hari ini aku ingin mengajakmu melakukan satu latihan sederhana. Selama 24 jam ke depan, perhatikan setiap kali kamu hendak melakukan sesuatu, lalu berhenti sejenak. Tarik satu napas dalam dan tanyakan kepada dirimu, apakah aku melakukan ini karena benar-benar berasal dari hatiku, atau hanya karena ingin mendapatkan pengakuan? Jika jawabannya adalah karena ingin disukai, sadari tanpa menghakimi, lalu perlahan pilihlah tindakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Mungkin itu berarti berani berkata tidak. Mungkin itu berarti berhenti meminta maaf untuk hal yang bukan kesalahanmu. Mungkin itu berarti mengungkapkan pendapatmu dengan jujur, namun tetap penuh kasih. Atau mungkin itu berarti memberikan waktu untuk dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Apapun bentuknya, lakukan satu tindakan kecil hari ini yang menunjukkan bahwa kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian melakukan satu langkah kecil. Dan ingatlah, setiap kali kamu memilih menjadi dirimu yang sejati, kamu sedang membuka pintu bagi kedamaian. Dan setiap kali kedamaian memenuhi hatimu, kelimpahan akan menemukan jalannya menuju hidupmu. Terakhir,
Sahabat nafas syukur, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertumbuh bersama hari ini. Semoga setiap pemahaman yang kamu dapatkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi cara hidup yang baru. Semoga kamu tidak lagi berjalan dengan hati yang haus akan pengakuan, melainkan melangkah dengan keyakinan bahwa dirimu telah cukup, telah layak, dan telah berharga. Karena ketika kamu berhenti meminta dunia untuk menentukan nilai dirimu, saat itulah Sang Pencipta menunjukkan betapa berharganya dirimu sejak semula. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Teruslah bernapas dalam syukur. Teruslah melangkah dalam kasih, dan izinkan kelimpahan menemukan rumahnya di dalam hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri.